Pasca musyawarah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat, warga komplek perumahan Guru Minda bersama kepala sekolah, guru, dan komite SD Negeri 244 Guru Minda, yaitu merekomendasikan dan mengusulkan pemerintah Kota Bandung untuk merelokasi sekolah tersebut. Berikut petikan wawancara tim investigasi Arus News kepada warga yang protes atas kemacetan dan keruwetan saat orang tua siswa mengantar dan menjemput putra-putrinya di SD Negeri 244 Guru Minda. Berikut petikan wawancara. Negeri 244 Guru Minda, Kota Bandung, Jawa Barat. Ini menjadi sebuah ada sedikit gesekan dengan lingkungan. Dan sebelah kanan saya ada warga yang persis rumahnya berhadapan-hadapan dengan SD Negeri 244 Guru Minda. Dengan Pak Seno, Mas Pak, kita biasa melakukan dengan Pak Seno. Apa kabar ya? Teman-teman sahabat Arusnya ke beliau Pak Ikmas, udah Ikmas. Ini SD Negeri 244 Guru Minda ini kalau kita lihat tekstur fisik bangunannya memang cukup minimalis dengan jumlah siswa 468 lah kurang lebih. Iya. Info tadi kita dapat dari kepala sekolah Bu Nunung. Nur Laila, seperti itu. Nah, yang menjadi terdampaknya seperti apa sih? Udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi sekolah ini kalau dilihat ini kan SD 244 ini merupakan sekolah penggerak. Betul. Sekolah penggerak yang sesuai dari 468. Kalau lihat sarana prasarananya dengan jumlah yang itu kan belum mencukupi, Mas. Jadi sehingga jam belajarnya pun kadang-kadang tidak full, ada yang kadang-kadang hanya 2 jam. Ya. Kalau kita lihat di situ, kemudian sekolah penggerak tentunya tidak akan terlepas dari peraturan nomor 19 tahun 2005 itu tentang standar pendidikan dasar menengah. Waktu itu ada 8 kriteria, 8 standar pendidikan dasar menengah. Seperti yang diantaranya adalah standar isi, standar proses, kemudian standar pendidik, standar sarana prasarana, kemudian standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Nah, kalau seandainya memang sekolah penggerak itu satu siswa itu disahkan, Jadi 8 ini harus masuk semua ya? harus masuk, itu adalah peraturan pemerintah. Baik. Itu harus dilakukan dinas itu. Betul. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ruang bermain anak itu per siswa 5 meter, lebih kurang lahannya harus 2.000. Oke. Nah, sedangkan kita Sekarang lahan sekarang sepertinya nggak ada lebih 1.000. kurang 1.300. Nah, 2.300. Nah, 2.000 itu dikeluarkan juga harusnya berapa ruang guru. Nah, kemudian kantin, ruangan perpustakaan. Baik. Sehingga dengan sarana itu harusnya adalah lapangan olahraga, lapangan upacara, kantin sehat, Sehingga representatif ya? perpustakaan, klinik, atau kemudian ada kantor ruang security, sehingga anak ini betul-betul meningkatkan kualitas. Nah, kita berharap, kita senang dengan adanya sekolah ini yang begitu berat. Kita berharap hendaknya ini sarana prasarana kita cukup sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga anak-anak ponakan kita ini menjadi bermutu, menghasilkan produk-produk yang bermutu. Kemudian kalau dampak, karena sekarang ini banyak orang tua siswa yang menunggu, jadi menunggu di sekolah, di pinggir sekolah, sehingga timbul kemacetan. Jadi mungkin mengganggu warganya itu dalam lalu lintasnya. Terutama pagi ya? Pagi, jam pengantar dan jam pulang. Mungkin juga asumsi di sini karena belajar kurang 2 jam, sehingga orang tuanya jauh, tidak mau pulang, akhirnya menunggu. Itu yang menimbul masalah. Nah, kalau seandainya ini, apakah ada kemungkinan? Menurut saya, saran sebagai warga, kita berpacu dengan kualitas saja, tidak dengan kuantitas. Kalau kualitas mungkin disesuaikan aja jumlah siswa dengan keadaan proses ruangan, sehingga jam belajarnya tetap sesuai dengan 5 sampai 6 jam per hari. Kemudian kita dihasilkan produk yang baik, menghasilkan bibit unggul lah yang siap bersaing. Nah, kalau seandainya dikejar dengan kuantitas, itu jadinya
jam pelajaran tidak mencukupi, bagaimana kalau jam pelajaran tidak mencukupi, bagaimana menerapkan isi. Isi itu kan adalah silabus atau kurikulum. Nah, bagaimana pengelolaannya? Nah, kalau tadi bagaimana nanti dengan hasil kompetensi? Kita berharap hendaknya ini coba kita lihat dari sudut untuk meningkatkan mutu. Nah, tentunya kita awal dasar juga lihat dari sarana prasarana yang ada. Baik, kalau udah sendiri melihat dengan seringnya crowded, baik itu dari lalu lintas, lalu mungkin para emak-emak pengantar lebih senang di sini, lebih senang standby di sini ketimbang pulang dulu. Ini menurut Anda sendiri seperti apa nih kira-kira solusinya? Jadi kalau seandainya memang ada programnya kemarin dengan Dewan itu kan ada mediasi, ada program jangka pendek, ada program jangka panjang. Mudah-mudahan pendek itu bagaimana penyelesaiannya sementara. Jadi win-win solution lah. Jadi pendidikan berjalan dengan baik, kemudian warganya tidak terganggu. Karena ini ada di lingkungan komplek. Ya mungkin ada kesepakatan dua belah pihak, yang mana mungkin perlu diatur pengantar tidak perlu masuk ke sekolah, harus cukup dengan jarak yang beberapa meter. Artinya harus ada ketegasan manajemen di sekolah. Ya, sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah. Kemudian juga harus terlibat juga dengan sekolahnya, ada pengawasnya harusnya. Nah, pengawasnya harusnya berperan. Nah, ini mungkin pengawas kurang berperan. Ya. Karena menurut saya sekolah itu ada pengawasnya. Betul. Yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan kan. Nah, ini menurut saya ada kesinambungan, ada kesinkronan lah, ada dua belah pihak. Ibarat kata orang Padang nih, ngambil rambut dalam tepung, rambutnya dapat, tepungnya nggak tumpah. Lalu harapan udah sendiri kepada pemerintah Kota Bandung seperti apa nih? Jadi karena kita dengar, mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadi sebuah berita baik. Karena kita dengar sekolah ini mau dinaikkan ke lantai 4 apa 3 lantai gitu ya. Nah, seperti apa deh? Kalau seandainya dinaikkan ke lantai, ya mungkin lantai bawahnya adalah untuk yang sarana tani, area parkirnya, apanya. Kalau seandainya area ditambah kan nggak mungkin, ini rumah penduduk. Nah, mungkin dari bawahnya khusus untuk sarana olahraga, lapang upacara, area parkir, kantin sehat. Nah, lantai 2-nya baru untuk kantinnya, untuk kliniknya, untuk perpustakaannya, ruang gurunya. Lantai 3 baru kelas. Mungkin begitu, tapi nggak mencukupi juga jadinya kan. Nah, kalau saran sebenarnya carikan lahan yang terdekat dengan minimal lahan 2000. Nah, itu menurut saya saran. Itu kan saran, itu kan keputusnya ada di dinas. Karena ini pasos ini sudah dikembalikan ke Pemkot kan. Jadi ke Pemkot. Jadi ini kan. Jadi himbauan buat dinas seperti apa? Jadi ya untuk meningkatkan mutu, mohon dipertimbangkan untuk melengkapi sarana dengan lahan yang ada, atau dicarikan lahan yang baru. Hal lebih baik ini carikan lahan baru yang terdekat yang memadai. Seperti apa, Bro? Kalau melihat sekolah ini sebagai sekolah penggerak, apakah layak dengan luas 1.300 meter ini? Baik, saya kira untuk sebuah sekolah penggerak itu sarana dan prasarana harus sesuai dengan ruang kreativitas anak. Baik untuk ruang proses belajar mengajar maupun ruang untuk sarana-sarana kreativitas baik seni maupun olahraga. Nah, itu satu ruang minimal itu harus 1 hektar. Ada ruang untuk latihan. Kalau penggerak itu kan yang dinilai banyak ya, terutama item-itemnya. Terutama seni. Untuk latihan seni, apakah layak? Untuk latihan itu ada, kalau saya tidak salah, karena saya juga sering monitoring ya, dan pernah juga melatih juga di situ. Untuk ruang latihan, ada gamelan, ada angklung, ada pencak, dan lain-lain. Tidak ada ruangan khusus aula yang representatif. Yang saya lihat banyak di luar, dan itu berpanas-panas ya. Dan seharusnya dengan bertambahnya murid, kalau dulu memang masih sedikit karena masih 1 kelas, 2 kelas, sekarang pun sudah banyak. Nah, sebaiknya memang ruangannya pun harus sesuai dengan jumlah anak. Apakah layak dengan bangunan yang seperti ini? Belum lagi kegaduhan-kegaduhan yang akhirnya mengganggu, setiap hari mengganggu tetangga.
Terutama saya karena suara itu ini sekali ya, sangat apa ya, sangat keras speakernya, sangat kental setiap hari. Belum lagi kendaraan-kendaraan, belum lagi kalau ada latihan berenang atau apa, ini seperti terminal angkot di sini, gerung gitu. Padahal saya juga kan kadang juga kuliah Zoom di rumah, kemudian anak-anak bimbingan juga di rumah gitu. Nah ini bukan hanya saya kira banyak tetangga-tetangga di sini yang merasa terganggu setiap hari. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, ini kan setiap hari. Nyaris setiap hari ya? Iya, nyaris setiap hari. Tadi sama-sama melihat bahwa info yang kita dapat bahwa salah satu bentuk terdampak yang di rumah Prof. Endang sendiri seperti apa? Iya, ini banyak sekali sebetulnya sepertinya saya paling cerewet ya. Karena saya kena dampak gitu. Waktu itu saluran entah air limbah dari mana, yang penting ngocor terus ke sini. Pas musim hujan kan air tergenang ya. Akhirnya makin lama kalau air terus kan dekok. Kemudian ya kita solusinya tambal. Yang terakhir kemarin mau lebaran kan kita pasti bersih-bersih, mau buka-buka hordeng gitu. Ya ampun, itu kusen bolong ternyata sama Tom Jerry di bawahnya kan kelihatan ya, kelihatan itu Tom Jerry dan gordeng banyak digigit tikus. Nah kemudian kebetulan ada tukang di sini sedang renovasi. Kalau sore-sore kan dia merokok gitu. Nah sore-sore itu pada keluar sang tikus itu pada kesini, pada menyerang ke sini. Nah, ada yang ke dapur, keprak, ada yang ke garasi. Makanannya si tukang tahu-tahu sudah ada yang dibawa ke sana, bawa ke sini udah acak-acakan gitu. Ini tukangnya ada 2 ya saksinya. Akhirnya ketika dikejar pada lari ke sana. Tiap hari diintai, larinya ke sana, akhirnya tamblok ya, ditambal ditutup. Nah tapi berapa hari lagi karena tukang kan bekerja sudah 2 bulan lebih ya. Nah, bolong lagi gitu. Jadi maksudnya ke garasi juga ketika ditutup, nah itu lubang jendela itu tadi yang bolong itu. Padahal hati-hati. Terima kasih. Semoga kita menemukan solusi bersama. Terima kasih. Saya Mugiono melaporkan dari Komplek Guru Minda, Kota Bandung.